Come and fly away with me. 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 Maira, seorang perempuan cantik dengan mata tajam seperti pisau, bermimpi untuk menjadi seorang sutradara terkenal di dunia perfilman. Namun usahanya seringkali mengalami penolakan, terutama dari produser berkepala botak bernama Verma. Verma dengan tegas menolak semua ide film dari Maira. Dia hanya tertarik jika Maira memberinya gagasan untuk membuat film biografi seorang gangster. Maira pun merasa kebingungan. Keesokan harinya, dia mengunjungi seorang perempuan tua yang tak lain adalah seorang kriminolog. Kriminolog sendiri adalah orang yang mengkhususkan diri dalam memahami kejahatan, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta cara-cara untuk mencegahnya. Kriminolog itu pun menyebutkan beberapa nama gangster berbahaya di tanah India. Maira akhirnya memilih satu nama, yaitu Bachchan Pandey. Kriminolog yang berwajah tenang itu pun mendadak terkejut, seolah-olah memberitahu bahwa perempuan polos itu sedang dalam bahaya. Namun tekad perempuan bernama Maira itu tidak tergoyahkan. Produser Verma akhirnya setuju ketika Maira menyebutkan nama Bachchan Pandey. Polisi penjaga yang mendengarnya tiba-tiba tampak ketakutan. Ini akan menjadi film yang banyak ditonton, pikirnya saat itu. Sebuah mobil klasik berwarna merah melaju perlahan. Ketika mobil itu berhenti, ternyata mobil tersebut menyimpan Sandra. Kemudian muncullah seorang gangster bengis yang tak mengenal belas kasihan. Dan dialah Bachchan Pandey. Meskipun Bachchan Pandey hanya memiliki satu mata, cara pandangnya terhadap dunia tidak kalah baiknya dengan orang lain. Dia menawan seorang jurnalis. Alasannya adalah karena sang jurnalis dengan sengaja telah membuat gambar kartun Bachchan Pandey di koran. Pada dasarnya Bachchan Pandey tidak keberatan jika namanya diberitakan. Namun gambar kartun tersebut membuatnya marah. Citra kejam dan bengis yang telah dia ciptakan selama ini tiba-tiba hancur hanya karena sebuah gambar kartun lucu. Oleh karena itu, Bachchan Pandey memutuskan untuk menghukum sang jurnalis dengan cara membakarnya hidup-hidup. Perjalanan Maira dimulai. Bersama temannya yang bernama Vishnu, ia nekat untuk tetap melanjutkan niatnya. Awalnya Vishnu enggan mengikuti Maira, namun setelah Maira berjanji akan mengikutsertakannya dalam film, akhirnya Vishnu pun setuju. Bukan tanpa alasan, karena sebelum ayahnya meninggal, Vishnu mendapatkan wasiat agar dirinya menjadi aktor terkenal dalam sebuah film. Keesokan harinya, Maira dan Vishnu masih terus mencari informasi mengenai Bachchan. Saat Maira sedang duduk di halaman warung, tiba-tiba orang yang selama ini mereka amati diam-diam datang. Tentu saja hal tersebut membuat keduanya merasa ketakutan. Pada saat itulah pertama kalinya Maira merasakan langsung kekejaman dari Bachchan. Bachchan juga tak segan-segan membunuh seseorang yang disembunyikannya dalam bagasi mobil. Maira menyadari bahwa mendekati Bachchan sangatlah beresiko. Oleh karena itu ia mulai menyusun rencana untuk mendekati antek-anteknya. Antek pertama bernama Kandi, seorang pria kurus namun memiliki pukulan mematikan. Kandi memiliki kelemahan di mana ia sangat terobsesi dengan film XXX. Antek kedua bernama Buferia, seorang pria tua yang menjaga warung. Buffet sangat suka bercerita, namun sayangnya dia memiliki masalah dalam berbicara yang menyebabkannya terbata-bata. Antek terakhir bernama Pendulum, seorang pria pemabuk. Alasan kenapa Pendulum suka mabuk-mabukan karena orang tuanya, Pinky, pacarnya, tidak merestui hubungan mereka dan malah menjodohkannya dengan seorang polisi. Namun dari ketiga antek yang mereka coba selidiki, tidak ada satupun yang berhasil. Pendulum terlalu temperamen mengenai Buffet, termasuk upaya mendekati Kandi yang juga berakhir dengan kegagalan. Suatu hari, Bachchan menyadari
bahwa salah satu dari anteknya telah mengkhianatinya setelah orang yang hendak membunuh Bacan berhasil ditangkap. Muncul pertanyaan di benak Bacan, siapakah pengkhianat itu? Apakah dia Pendulum, Buffet, Kandi, atau justru seseorang yang baru bergabung dengannya? Ia bernama Virgin yang belum pernah membunuh sebelumnya. Beberapa waktu kemudian, akhirnya Maira dan Vishnu berhasil mendekati Virgin, seorang anak magang yang telah disebutkan sebelumnya. Dengan menawarkan diri menjadi fotografernya, Maira mendapatkan informasi mengenai kehidupan Bacan dari Virgin. Virgin menceritakan bahwa dulunya Bacan memiliki seorang istri, namun mereka sering bertengkar dan akhirnya Bacan membunuh istrinya. Ketika Virgin belum selesai bercerita, teleponnya berdering. Sebelum Virgin pergi, Maira menawarkan diri untuk mengirimkan hasil foto-foto ke handphonenya. Namun Maira diam-diam memasang chip penyadap ke handphonenya agar mereka bisa mengetahui aktivitas kelompok Bacan, dan itulah titik awal bencana yang akan menimpa mereka. Semuanya mulai terungkap saat Virgin memberitahu musuh Bacan yang bernama Ranaji bahwa dia akan dibunuh malam ini. Ternyata selama ini Virgin adalah seorang anak buah dari Ranaji yang menyusup ke dalam kelompok Bacan. Tentu saja Maira dan Vishnu mendengar semua isi percakapan mereka. Kelompok Bacan mulai bergerak menuju lokasi Ranaji. Namun sayangnya setelah sampai, Ranaji telah berhasil meloloskan diri. Bacan dan antek-anteknya tertawa lepas saat mengetahui fakta tersebut. Sementara Virgin yang tidak mengerti alasan mereka tertawa mulai merasa kebingungan dan ada ketakutan tampak menyelimuti wajahnya. Tanpa disadari, tubuh Virgin tiba-tiba bergetar, menandakan adanya sinyal bahaya yang mengancam dirinya. Dan memang benar, ternyata Bacan tidak benar-benar sedang memburu Ranaji, melainkan ini adalah sebuah perangkap untuk menjebak Virgin. Maira dan Vishnu yang sejak awal mendengar percakapan mereka menjadi terkejut, mengakui bahwa gangster berbahaya ini memiliki kecerdasan yang luar biasa hebat. Tanpa diduganya, Bacan berhasil menangkap Ranaji melalui pendulum. Seolah-olah memainkan trik psikis, Bacan memerintahkan Virgin untuk membunuh Ranaji, dan tanpa pilihan lain, Virgin pun menarik pelatuk pistolnya, mengakibatkan Ranaji tewas seketika. Setelah Ranaji tewas, Virgin berniat untuk membunuh Bacan. Namun sayangnya dia kalah cepat dengan Bacan dan akhirnya Virgin mengalami nasib yang tragis. Ketika Bacan melangkah pergi, anak buahnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres di handphone milik Virgin. Hal ini membuat langkah Bacan terhenti dan mulai memeriksanya dengan teliti. Pendulum akhirnya menyimpulkan bahwa alat tersebut adalah sebuah penyadap. Di sisi lain, Maira dan Vishnu yang menyadari bahwa tindakan mereka telah diketahui oleh Bacan segera meninggalkan tempat persembunyiannya dan berlari pergi dari derasnya hujan. Dengan cepat, mereka mengemas barang-barangnya dan bersiap-siap untuk pergi. Namun ketika mereka membuka pintu, cahaya lampu mobil membuat mata mereka terkejut. Itu adalah Bacan dan kelompoknya yang telah siap menangkap mereka. Vishnu babak belur dihantam pukulan pendulum dan begitu juga dengan Maira. Ia tergopoh-gopoh saat mendapat bogem mentah oleh Kandi. Bacan tanpa belas kasihan mendekati mereka berdua, sementara tangannya menggenggam palu. Ketika palu itu hampir diayunkan ke arah kepala Maira, dia berteriak bahwa dia bukan bagian dari kepolisian atau salah satu musuh mereka. Tujuannya datang ke sini adalah untuk membuat film biografi Bacan, dan seketika palu itu berhenti di udara. Bacan ternyata tertarik dengan gagasan Maira. Dia dengan senang hati setuju untuk melakukan apapun yang Maira perintahkan untuk mewujudkan film biografinya. Proses pembuatan film dimulai saat Bacan menceritakan bahwa ibunya sama sekali belum berbicara dengan dia selama 10 tahun terakhir. Itu karena berita kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Bacan akhirnya sampai kepadanya. Pada hari berikutnya, konflik timbul di antara Maira dan Vishnu. Vishnu marah karena Maira hanya memberinya peran sebagai pemain figuran. Oleh karena itu, Vishnu berencana untuk membalas dendam kepada Maira.
Di malam harinya, Wisnu dengan sengaja memprovokasi Bachchan agar dia bisa mendapatkan peran utama, bukan hanya sebagai pemeran pengganti. My hero. Hmm? Maira akhirnya menyerah karena sekeras apapun upayanya membuat film Bachchan Pandi, jelas bahwa semuanya akan berantakan jika Bachchan sendiri yang memerankannya, karena Bachchan bukanlah seorang aktor. Ketika mereka berdua hendak pergi, Pendulum mencegat mereka. Dia sekali lagi menceritakan mengenai kehidupan Bachchan. Menurut Pendulum, Bachchan bukanlah orang yang jahat, sampai kejadian yang paling menyakitkan di hatinya benar-benar datang, di mana kebenaran mulai terungkap. Awalnya Bachchan berada di sebuah festival hiburan. Di sana ia melihat seorang perempuan cantik bernama Sophie yang berjalan di atas tali. Itulah awal kedekatan Bachchan dengan Sophie. Sejak saat itu, Bachchan menjadi sering mendatangi festival hiburan hanya untuk melihat keindahan mata Sophie, menikmati bagaimana bibirnya bergerak menjadi senyuman yang paling manis. Sophie membuat janji pertemuan dengan Bachchan. Ketika malam tiba, Sophie, seorang perempuan berdarah Inggris, tampil cantik dengan pakaian India yang sangat mempesona. Mereka berpelukan. Tanpa mereka sadari, sekelompok orang bersenjata mendekati dan menyerang mereka. Kejadian itu mengakibatkan mata Bachchan buta. Benda-benda tumpul menghantam tubuh Bachchan, membuatnya langsung kehilangan keseimbangan. Sementara itu, Sophie sendiri ditarik oleh salah satu gangster dan dibawa ke atas biang lala. Di bawah, Bachchan terus melakukan perlawanan sampai akhirnya mereka tumbang satu persatu. Tanpa diduganya di atas, musuh dari Bachchan dengan sangat kejam menjatuhkan Sophie. Usaha Bachchan untuk meraih Sophie telat mengakibatkan tubuh perempuan cantik itu menghantam tanah dengan keras. Pendulum mengakhiri ceritanya, menjelaskan bahwa sejak saat itu seakan mata dan hati Bachchan benar-benar mati. Meskipun demikian, bagi Pendulum dan Kandi, Bachchan tetaplah menjadi seorang pahlawan. Hal ini terbukti ketika Bachchan menggagalkan pernikahan Pinky dan membantu dia menikahi orang yang tepat, yaitu Pendulum sendiri. Tersentuh mendengar cerita dari Pendulum, Maira akhirnya berubah pikiran. Awalnya dia berniat untuk segera pergi dari desa tersebut, tetapi kini semangatnya mulai tumbuh dan dia memutuskan untuk melanjutkan proses pembuatan film. Meskipun itu berarti harus mengambil resiko dengan memerankan peran utama Bachchan Pandi sendiri. Keesokan harinya tiba dan mereka semua memulai kembali proses syuting. Maira di sini sangat serius untuk menggarap filmnya. Dia dengan sengaja mendatangkan seorang pelatih peran untuk membantu Bachchan Pandi dan kawan-kawannya agar bermain peran dengan baik. Pelatih itu dengan percaya diri menirukan gaya seorang gangster tanpa menyadari identitas sebenarnya dari mereka. Hari demi hari berganti. Pelatih dengan sabar mengajari seluruh anggota tim, terutama Bachchan yang akan memerankan peran utama dalam film ini. Dengan tekad yang teguh, pelatih tersebut bahkan berani memarahi Bachchan yang tidak sopan kepadanya. Saat proses syuting dimulai kembali, Bachchan tiba-tiba menghilang. Pelatih yang polos itu pun berusaha mencari keberadaan Bachchan, yang ternyata Bachchan sedang memukuli musuhnya di balik tembok. Pelatih mengira bahwa Bachchan sedang mendalami perannya, padahal hal tersebut memanglah kenyataannya. Masalah kembali muncul saat adegan antara Bachchan dan Sophie selalu gagal. Alasannya adalah bahwa Bachchan tidak fokus dan terlalu kaku dalam berakting. Keadaan itu membuat proses syuting menjadi terhambat. Tanpa ada pilihan lain, Maira dengan percaya diri mengambil alih peran Sophie. Kecantikan wajah Maira membuat Bachchan terpana sejenak. Perempuan dengan sorot mata yang tidak biasa itu menghipnotis Bachchan dalam hitungan detik. Maira menutup wajah Bachchan dengan tangannya sambil berkata, "Mulai sekarang, bayangkanlah bahwa aku adalah Sophie-mu." Dan benar saja, Bachchan langsung membayangkan Maira sebagai Sophie.
Bachchan teringat akan luka lamanya bersama Sophie, hingga akhirnya gangster itu jatuh ke dalam pelukan Myra. Sejak saat itu, Bachchan yang dikenal sebagai seseorang yang keras kepala dan tak memiliki belas kasihan, kali lagi mengejutkan teman-temannya dengan berperilaku lembut kepada Myra. Seakan senyum Myra adalah hadiah khusus yang diciptakan Tuhan hanya untuk Bachchan. Proses syuting telah selesai. Kelompok Bachchan yang sebelumnya kesal dengan pelatih sudah tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Pelatih itu pun menjadi samsak empuk bagi mereka semua. Saat Vishnu bertanya mengenai keadaan pelatih, dengan bangganya pelatih itu menjawab, "Aku adalah pelatih aktor terbaik di India. Oleh karena itu, murid-muridku sangat mendalami perannya sebagai gangster. Dan akibatnya seperti ini, aku babak belur." Mendengar jawaban pelatih, Vishnu hanya tertawa kecil. Di sisi lain, Bachchan dan Myra sama-sama merasakan kehilangan. Myra berpendapat bahwa di balik kekejaman Bachchan memiliki sisi baiknya sendiri. Tidak peduli apapun alasannya, karena setiap manusia memiliki sisi baiknya masing-masing. Keesokan harinya, poster film Bachchan mulai terpampang di berbagai tempat, mulai dari mobil truk, gedung-gedung di sepanjang jalan, hingga setiap kendaraan yang melintas tak luput dari pemasangan poster Bachchan. Ditemani oleh banyak anteknya, Bachchan akhirnya tiba di sebuah bioskop. Pria bermata satu itu pun duduk dan dengan tenang meminta agar filmnya segera dimulai. Kebingungan mulai muncul ketika singkatan BP di poster bukanlah Bachchan Pandi, melainkan Bola Pandi. Namun mereka tetap tenang dan berusaha untuk menyaksikan jalannya film tersebut. Bachchan yang semula tenang kini mulai tersulut emosinya, karena yang ditayangkan di filmnya tersebut adalah parodi-parodi lucu ketika ia mencontohkan adegan film. Semua orang bersiul, tertawa, karena yang mereka tahu selama ini Bachchan Pandi adalah seorang gangster kejam yang tidak segan menghajar lawannya tanpa ampun. Namun dalam film ini, Bachchan justru tampil dengan gaya yang konyol. Ini bukanlah film aksi atau dokumenter, melainkan film komedi. Bachchan tidak tahan dengan semua itu. Dia merasa terhina dan akhirnya dia keluar dengan emosi yang memuncak di kepalanya. Sementara itu situasinya berbanding terbalik dengan Bachchan. Myra dihormati dan disanjung oleh semua orang. Mereka beramai-ramai memberikan ucapan selamat kepadanya. Bahkan Pak Produser yang berkepala botak itu pun memberi pujian kepada Myra. Ketika wartawan bertanya kepada Myra mengapa ia memilih seorang gangster kejam sebagai aktor utama, padahal film yang dia garap bergenre komedi, Myra menjawab dengan senyuman. Setiap orang memiliki dua sisi yang berbeda, dan hal itu pun berlaku juga untuk Bachchan. Jadi, aku hanya melihat dari sisiku. Vishnu menyadari bahwa tindakan Myra dan dirinya akan memicu kemarahan besar bagi Bachchan. Ini merupakan kali kedua mereka berusaha melarikan diri dari kejaran Bachchan. Namun, di tengah perjalanan, Vishnu merasa perlu untuk berhenti karena ia merasa ingin buang air kecil. Kenyataannya Vishnu sudah buang air kecil sebanyak 16 kali. Myra dengan tenang mencoba meyakinkan Vishnu bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun ketika Myra menengok ke samping, mereka menyadari bahwa kelompok Bachchan sudah mulai bergerak ke arah mereka. Myra dipaksa untuk berlutut, sementara Vishnu tidak bisa berbuat apa-apa karena ia dihadang oleh kelompok Bachchan. Tidak lama kemudian, Bachchan keluar. Dan kehadirannya membuat semua orang yang melihatnya merasa ketakutan. Detik-detik ketegangan pun dimulai saat Bachchan menyalakan rokoknya sambil berjalan perlahan menuju arah Myra. Myra menghadapi momen menegangkan dalam hidup. Bachchan hendak menjentikan rokoknya ke arahnya. Hal yang sangat mengejutkan terjadi ketika Bachchan tiba-tiba menghentikan tindakannya dan mulai menceritakan kebenarannya. Dia menceritakan bahwa setelah pergi dari bioskop, ia menghadiri pemakaman seorang temannya yang juga seorang gangster. Semasa hidupnya, temannya itu dihormati oleh banyak orang. Namun setelah meninggal hanya sedikit orang yang datang ke pemakamannya. Hal ini terjadi karena sebenarnya orang-orang bukan menghormatinya, tetapi merasa takut kepadanya.
Tidak hanya itu, hal yang paling menjutkannya lagi adalah bahwa untuk pertama kalinya Bachchan didekati seorang anak kecil yang mengaku sangat mengidolakannya. Anak kecil itu sudah mulai tidak takut kepadanya. Puncaknya terjadi ketika Bachchan pulang ke rumah. Ibunya yang selama ini enggan berbicara dengannya tiba-tiba memanggilnya dengan sebutan putraku. Ibunya mengakui bahwa dia telah menonton film Bachchan sebanyak 2 kali dan berencana untuk menonton filmnya lagi malam nanti. Bachchan, seorang gangster, tak kuasa menahan emosinya. Dia sadar bahwa selama ini yang dia cari sebenarnya bukanlah rasa takut, melainkan penghormatan oleh semua orang. Dengan hati yang tulus, Bachchan mengakhiri ceritanya. Dia merendahkan diri dan mengucapkan terima kasih kepada Myra yang telah membantunya menghadapi kenyataan dan mengembalikan identitas sejatinya. Akhirnya, film pun selesai.